Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Data Security Management kelas pemasaran digital 2022B mempresentasikan tugas dari Data Security Management terkait pencarian username dan password untuk pertemuan ke-13. Sebelum lanjut ke presentasi, untuk perkenalan anggota, dari yang pertama saya Dimas Satya Ramanda dengan NIM akhir 147 bertugas sebagai moderator. Dan selanjutnya saya Tarik Kai Parafa dengan 3 digit NIM terakhir 199, bertugas sebagai tugas 1 dengan partner Nisha. Baik, saya Lidian Rapsari Prasetyaningsi dengan 3 digit NIM terakhir 165. Saya bertugas untuk menyimpulkan tugas 1-2. Baik, saya Nisha Kaila Putri Anindra dengan 3 digit NIM terakhir 106 bertugas menjelaskan proses dari HTTP bersama dengan rekan saya Mas Ayu. Ya, perkenalkan saya Yoga Francisco dengan NIM 036. Saya di sini untuk menjelaskan tugas FTP bersama rekan saya Mas Fahmi. Saya Muhammad Fahmi Siddiqui dengan 3 NIM terakhir 040. Saya sebagai presenter tugas 2 bersama IOL. Baik, untuk yang tugas ini kami menggunakan tools Wireshark dengan menggunakan protokol HTTP dan juga Telnet untuk mencari username dan password. Kami menggunakan yang pertama menggunakan HTTP dikarenakan HTTP sendiri itu gampang untuk tidak adanya fitur keamanan yang memadai ataupun SSL, sehingga lebih mudah untuk mencari username ataupun password. Itu yang kedua, kami menggunakan Telnet karena menurut kami lebih mudah daripada menggunakan protokol FTP dalam pencarian username dan password. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk penjelasan HTTP bersama saya dengan rekan saya untuk Mas Ayu. Baik, yang pertama pada pencarian kolom nomor atas ya, ini bisa dihapus terlebih dahulu. Yang mana di sini ada current filter. Kita bisa mengisi ataupun memfilter sebuah history dari yang ada di sini menjadi hanya HTTP saja. Boleh diklik. Ya. Nah, apabila mungkin sudah difilter, maka protokol yang keluar di sini ataupun mungkin yang tertera di sini hanya merupakan protokol HTTP karena sudah kami sorting atau filter sebelumnya. Di sini karena kami ingin mencari username dan password, jadi kami hanya fokus kepada info login dari HTTP itu sendiri, dari user yang mencoba masuk ke protokol HTTP. Di sini ada keterangan login .php HTTP 1.1, mungkin bisa diklik dari search 10.661. Maaf, bukan yang itu Mas, yang ada tulisan login ya. Post login .php. Yang depannya 2418. Atas, nah ya, tuh diklik. Lalu yang pertama, kami akan mencari tahu dulu source apa yang dipakai user untuk mengakses protokol HTTP. Mungkin bisa di slide ke atas. Nah, di sini kami bisa tahu source apa yang dipakai user untuk mengakses ke protokol HTTP, yaitu dengan cara klik Ethernet I2. Sini juga muncul tulisan source
02.242.221.275 yang mana source tersebut merupakan perangkat user yang diakses ataupun yang dipakai untuk mengakses HTTP. Untuk selanjutnya yaitu mengetahui password dan juga username dari user. Bisa di slide ke bawah. Oke. Pada HTML from URL encode, di sini kami bisa menemukan item from item username yang dipakai user untuk mengakses protokol HTTP. Di sini username-nya adalah admin, lalu untuk item password, password-nya adalah password. Mungkin sekian untuk penjelasan HTTP yang bisa saya jelaskan dan rekan saya jelaskan. Dilanjutkan ke penjelasan yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisha. Selanjutnya saya dengan Mas Zoel akan menjelaskan tentang tugas 2. Untuk Mas Zoel bisa share screen. Nah, jadi di sini nampak sebuah file dari history search dari dosen kami. Nah, di sini kami akan berusaha mencari username dan passwordnya. Nah, di sini kami akan menggunakan protokol telnet dan juga bagian dari FTP. Nah, langkah pertama kita biar nggak ribet nyari satu persatu, kita filter terlebih dahulu. Kita ketik filter telnet. Nah, di sini akan otomatis ke filter telnet. Nah, kenapa kita kok menggunakan protokol telnet? Nah, karena di protokol telnet ini nanti history dari user nanti akan nampak waktu, jam, dan juga apa saja yang di-searching oleh user. Nah, kita cari nomor 296, lalu kita klik kanan, klik follow. Nah, lalu kita klik TCP stream. Nah, di sini langsung muncul apa saja yang sudah dilakukan oleh user sebelumnya. Nah, di sini nampaknya user itu searching situs Metasploitable, di mana loginnya itu menggunakan username mmsSFF_admin dan juga passwordnya itu msfadmin, dan juga login terakhirnya itu nampak pada hari Minggu 5 Mei pada jam 00.25. Nah, di sini coba scroll ke bawah. Nah, ini ada kegiatan dari awal sampai logoutnya daripada user. Nah, jadi begitu cara mencari username dan password menggunakan protokol telnet. Sekian dari saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan SQL injection. SQL injection ini adalah teknik hacking yang umum terjadi yang bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Di sini kami akan menerapkan pada Portswigger. Di sini kami akan menggunakan Web Security Academy milik Portswigger. Ini adalah platform online yang menyediakan berbagai pelatihan dan sumber daya untuk membantu individu atau organisasi mempelajari keamanan web. Di sini kami akan menerapkan pada 2 lab. Yang pertama yaitu SQL Injection Vulnerability in Where Clause Allowing Retrieval of Hidden Data. Di sini kita akan memecahkan masalah di mana developer itu menyembunyikan suatu barang yang tidak bisa kita lihat pada tampilan web suatu toko. Nah, di sini tampilan pada SQL injection tadi yang lab pertama. Nah, di sini kan terdapat tampilan barang-barang. Kita akan melihat bagaimana
developer itu menyembunyikan daftar barang yang tidak bisa kita lihat. Kita bisa pergi ke GIF. Nah, di sini akan muncul tampilan GIF. Di sini muncul tampilan 3 barang dan hanya 3 barang saja ini yang akan tampil. Kita akan belajar bagaimana menampilkan banyak barang yang disembunyikan oleh developer. Maka kita akan pergi ke atas dan mengetikkan koma di atas, plus or plus 1 sama dengan 1 tambah garis 2. Nah, setelah selesai bisa kita enter. Nah, di sini akan muncul tampilan congratulations you solved the lab. Berarti kita akan sudah menyelesaikan masalah dalam lab ini. Dan kita akan memunculkan banyak sekali produk-produk yang di awalnya tadi hanya 3 produk saja yang tampil. Selanjutnya kita akan menerapkan SQL injection pada lab kedua, yaitu SQL injection vulnerability allowing login bypass. Di sini kita akan login dengan administrator. Nah, administrator ini tuh bisa mengelola web ini secara penuh. Di sini kita menuju my akun yang ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini akan muncul tampilan login. Misal kita akan mengetikkan admin dan juga password dengan nama sama, yaitu admin. Maka kita akan klik login. Nah, kita akan menemukan setelah login ada tulisan invalid username or password. Berarti di sini kita salah dalam menginputkan username dan password. Jadi kita tidak bisa login dengan administrator. Di sini kita akan mencoba login dengan nama administrator. Ditambah koma di atas, ditambah garis 2. Nah, di sini kita akan mengisi password. Di sini kita mengisi password terserah kita, karena password ini tidak akan tercatat dalam sistem karena sudah ada SQL injection tadi di atas. Kita ketikkan terserah saja. Kita akan klik login. Nah, di sini akan muncul tulisan congratulations you solved the lab. Berarti kita sudah berhasil login sebagai administrator. Sekian penjelasan dari penerapan SQL injection. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang bisa diambil yaitu protokol seperti HTTP, FTP, dan Telnet tidak menyediakan mekanisme keamanan yang memadai dalam lingkungan jaringan yang tidak aman. Penggunaan protokol ini tanpa lapisan keamanan tambahan membuat data rentan terhadap intersepsi dan manipulasi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan versi yang lebih aman dari protokol ini, seperti HTTPS untuk HTTP, SFTP atau FTPS untuk FTP, dan SSH sebagai pengganti Telnet, yang semua menyediakan enkripsi dan metode autentikasi yang lebih kuat untuk melindungi data yang ditransmisikan. Sekian kesimpulan yang diberikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan terkait dengan pemaparan tugas beserta kesimpulannya. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.